Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara, terkadang saya juga bingung, ada beberapa netizen atau mereka berceletuk lah, intinya menceletuk, komplain ya dengan saya katanya. Kenapa sih Arya kamu nggak suka dengan paham Wahabi Salafi? Padahal Arab Saudi sendiri berpaham Wahabi. Kalau begitu kamu jangan jadi orang Islam dong. Karena sesungguhnya ini menurut mereka paham Salafi Wahabi adalah pemahaman yang lurus, katanya seperti itu. Jadi begini saudaraku. Masih ingat nggak beberapa waktu yang lalu tokoh Wahabi Salafi Indonesia kena semprot Dr. Ahmad Djilan, Menteri Bidang Dakwah pada Kementerian Urusan Keislaman, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi. Mereka ditegur karena kerap membid'ahkan dan menganggap sesat amaliyah umat Islam yang beda faham dengannya. Saya pernah mengutip dalam laman Aswaja garis lurus, beberapa pentolan Wahabi Indonesia yang hadir adalah seperti pembina Radio Roja, Ustadz Badrus Salam, ada pembina Surau TV atau Ustadz Muhammad Elfi Syam, ya, ada juga Direktur Wesal TV, Ustadz Afifuddin Rohali, Sekjen Asosiasi Radio TV Islam Indonesia, ARTVISI kalau salah, Ustadz Diding Saburudin, dan perwakilan dari Jurnalis Islam Bersatu yang disebut Jitu. Syekh Djilan mengatakan bahwa harusnya tokoh Wahabi Indonesia tidak hanya merujuk pendapatnya pada Syekh bin Bas atau yang disebut pentolan Wahabi Saudi, tapi harus merujuk pada pendapat ulama dalam negeri. Sikap hormat harus diberikan kepada ulama Indonesia karena mereka yang menjadi panutan umat. Sisi lain yang juga perlu diperhatikan, manusia itu mengikuti ulama negerinya. Seiring dengan menghormati kalian terhadap ulama Saudi dan lainnya, kalian harus menghormati dan mengambil ilmu dari para panutan umat Indonesia. Bila ada tokoh yang sudah berjasa selama puluhan tahun dalam dakwah Islam, mereka harus dihormati. Datangilah mereka. Ini tentu tamparan keras ya untuk Wahabi Indonesia. Sudah mafhum mereka ini lebih galak dari Wahabi aslinya, yaitu Saudi. Jika sekarang Saudi berusaha menjadi negara moderat, maka di Indonesia terjadi fenomena sebaliknya. Ingin menjadikan negara tercinta menjadi konservatif, dikit-dikit sesat, dikit-dikit bid'ah, apa-apa harus dengan dalil, ini itu harus syariah. Maka adanya teguran keras dari Syekh Djilan harus disyukuri dan diapresiasi. Meski saya juga pesimis apakah Wahabi Indonesia akan tampil lebih moderat juga. Selama ini Wahabi Indonesia tidak mau mengikuti ulama tanah air. Misalnya saja Prof. Quraish Shihab yang keilmuannya dan karyanya menjadi rujukan ulama-ulama di seluruh dunia. Di negeri sendiri beliau kerap difitnah dan disesatkan, bahkan dianggap Syiah. Jika kelompok mereka tidak sependapat langsung menyalahkan. Tak ada sedikit pun rasa hormat pada beliau. Coba sesekali Anda tonton Roja TV yang menjadi corong dakwah Wahabi. Siaran dan rujukannya melulu ya, rujukan tentang Ibnu Taimiyah dan Syekh bin Bas yang sealiran dengannya intinya. Padahal di Saudi sendiri Syekh bin Bas pernah dipenjara loh, karena terlalu kritis dan frontal pada kerajaan Saudi. Bin Bas pernah dipenjara pada tahun 1940-an, masa pemerintahan Raja Abdul Aziz. Ingat, saat itu di Saudi baru ditemukan cadangan minyak, lalu sang raja mengundang Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Kedua negara sepakat akan membuat perusahaan Aramco, The Arabian American Oil Company. Perusahaan Amerika Arab ini kemudian yang monopoli industri minyak Saudi, saudara. Segera setelah itu ribuan ahli minyak Amerika dan insinyur konstruksi membanjiri Saudi. Mereka membangun jalan, hotel, mal, lapangan udara. Saudi yang awalnya gersang, tandus, miskin berubah dalam sekejap menjadi kota modern dan kaya. Melihat itu, Bin Bas mengeluarkan fatwa adalah haram mempekerjakan pegawai non-muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, supir non-muslim ataupun pekerja non-muslim. Di Teluk Arab karena Nabi memerintahkan semua orang Yahudi dan Kristen untuk keluar dan yang tersisa hanya orang Muslim. Kehadiran mereka berbahaya bagi orang Muslim, kepercayaannya, moralitasnya, dan pendidikan anak-anaknya. Lucu memang, Wahabi Indonesia menjadikan panutan orang-orang yang bahkan di negaranya sendiri tidak disukai karena kerap memicu konflik. Zakir Naik misalnya dipuja-puja, diambil kata-katanya, didiskusikan pemikirannya. Di negaranya sendiri dianggap teroris. Dan kabar teranyar, dia akan dijebloskan ke penjara loh. Saudi memang perlu melakukan warning
pada mereka yang mengaku Wahabi. Negara Teluk ini sejak dipimpin Raja Abdullah pada tahun 2005 sampai 2009 melalui mulai menghilangkan pemikiran dan tindakan fanatis dan konservatif yang dulu sangat ditekankan. Ia melakukan sejumlah reformasi seperti mengangkat perempuan sebagai anggota Majelis Syuro atau MPR-nya Saudi ya. Hal yang paling membuat geger warga Saudi adanya aturan membolehkan mahasiswa laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu kelas. Seperti yang terjadi di King Abdullah University of Skin Technology atau yang disebut KAUST. Ini merupakan hal baru di sana. Sebelumnya tak pernah ada satu kampus pun yang membolehkan percampuran semacam ini. Ulama garis keras di sana pun tak bebas bicara dan berkomentar. Syekh Dr. Sa'ad bin Abdul Aziz bin Nasir Sitri dipecat karena secara publik mengomentar bahwa percampuran laki-laki dan perempuan dalam kelas adalah haram. Raja Abdullah ketika itu pun langsung mengeluarkan aturan. Hanya ulama senior dan pendapat izin raja yang bisa mengeluarkan fatwa. Rupanya pemerintahan Saudi juga kerepotan dengan keberadaan ulama garis keras. Lalu jika pemerintah Saudi berusaha memoderatkan negarinya dari ulama garis keras berbeda dengan di Indonesia. Semua orang berbicara atas nama agama, atas nama demokrasi. Negara berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang mengganggu kerukunan umat beragama. Lihatlah setiap hari kita dijejali dengan pemberitaan yang penuh dengan isu sara. Provokatornya tak lain mereka yang mengaku Habib dan ulama. Pemerintah harusnya tak perlu takut mengeluarkan aturan serupa seperti di Saudi dan Malaysia. Sertifikasi ulama perlu dijalankan sebab kalau ada kita akan terus diadu domba atas nama agama. Saya hanya mengelus dada di negeri lain orang-orang sibuk saling membuat teknologi masa depan sedangkan kita masih meributkan agama. Gimana Pak Kemenak atau Bapak Menak Menteri Agama? Kira-kira kapan nih sertifikasinya?